Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita Tafatul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Terakhir kita sudah sampai pada pembahasan terakhir bab zakat, yaitu terkait dengan sedekah sunnah, dan juga terakhir pembahasan yaitu hukum bertransaksi pada seorang yang hartanya tercampur antara yang halal dengan yang haram. Ya, pendapat resmi di dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa boleh kita bertransaksi dengan orang yang tercampur hartanya antara yang halal dengan yang haram selagi kita tidak mengetahui apakah yang uang yang digunakan transaksinya itu kita tidak mengetahui bahwa itu bersumber dari yang haram. Ya. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu babus shaumi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Babus shaumi. Bab tentang saum atau puasa. Ya. Wa huwa lughatan, dan huwa dan puasa itu secara bahasa al-imsaku artinya adalah menahan. Ya. Jadi puasa secara bahasa ya artinya menahan. Menahan dari apapun itu. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Inni nadartu lirrahmani shauma. Menceritakan terkait dengan perkataannya Maryam ya, bahwa saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sauman. Nah, sauman di sini bukan puasa yang kita kenal. Nah, sauman di sini adalah yaitu menahan diri anil kalam ya, menahan diri dari berbicara. Wa syar'an, adapun secara istilah ya, imsakun an muftirin bisyurutihil atiyah. Menahan diri dari muftir. Muftir atau mufattir, sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, sesuatu yang membatalkan puasa. Ini nanti insya Allah akan dibahas secara panjang lebar ya, di pembahasan selanjutnya. Ya, ada jima, ya, ada memasukkan sesuatu ya ke salah satu daripada 5 lubang. Ya. Kemudian mengeluarkan manis secara sengaja dan yang lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan bahas secara panjang lebarnya. Bisyurutihil atiyah, dengan syarat-syarat yang akan juga dijelaskan. Wa furidha fi Sya'ban, dan puasa ini yaitu puasa Ramadan ya. Wa furidha, dan puasa diwajibkan fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, jadi sebelum masuk ke bulan Ramadan ya. Nah, itu ada perintah untuk puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau syahrul Ramadan alladzi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, barang siapa yang menyaksikan atau masuk dia menemukan ya tanda-tanda masuk bulan Ramadan, fal yasum, maka wajiblah bagi dia untuk berpuasa. Di situ perintah, dan wal aslu
fil amri lil wujub, dan secara asal ya perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Ya. Fi sanati tsaniyah minal hijrah. Nah, perintah wajibnya puasa Ramadan itu pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kalau kita hitung ya, ketika masa atau apa masa Nabi di Madinah itu kan sekitar 10 tahun ya, sekitar 10 tahun. Nah, maka dihitung-hitung ya, Nabi itu berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan ya. Di sini disebutkan fayakunu sallallahu alaihi wasallam shoma tis'a Ramadanat ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa sebanyak 9 kali bulan Ramadan ya. Kemudian wa huwa min khosoisina, dan puasa ya termasuk ya, dan puasa ini termasuk daripada kekhususan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi puasa Ramadan ini ya menjadi karakteristik umat Nabi Muhammad, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Ya. Lalu bagaimana dengan ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, diwajibkan atas kalian itu puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian ya. Nah, yang puasa dimaksud di situ adalah puasa secara mutlak. Adapun waktunya ya, yaitu kalau di bulan Ramadan ya. Ya kalau umat Islam berarti wajibnya itu di bulan Ramadan. Nah, umat-umat sebelumnya itu tidak diwajibkan di bulan Ramadan. Kemudian kadarnya ya, kadarnya. Apakah puasanya itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari? Nah, itu berbeda. Adapun umat Nabi Muhammad SAW, ya kadarnya itu dari terbitnya fajar, itu fajar shadiq, sampai ya terbenamnya matahari. Nah, sedangkan umat yang lain itu berbeda di kadarnya dan juga zamannya, ya waktunya. Kalau umat Nabi Muhammad itu di Ramadan, umat-umat sebelumnya belum tentu di bulan Ramadan ya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa apa umat sebelumnya juga diwajibkan di bulan Ramadan gitu ya. Pada intinya ada perbedaan pendapat di sini ya. Tapi yang jelas puasa yang kita disyaratkan seperti ini itu termasuk kekhususan daripada umat Islam yang itu berbeda dengan umat-umat sebelum Islam ya. Wa minal ma'lumi minad dini bidarurah, dan perkara puasa ini termasuk hal yang minal ma'lum yang sudah diketahui minad din dari perkara agama bidarurah secara darurat ya. Jadi perkara agama ya, ajaran agama itu ada yang apa namanya, setiap orang itu ini pasti mengetahui. Ada yang sebagian orang itu tidak mengetahui, hanya khawas saja, hanya orang-orang khusus saja, itu para ulama, para ustadz, para santri yang mengetahui hukumnya. Nah, adapun orang awam ada yang tidak mengetahuinya. Nah, makanya ada yang ada yang perkara agama itu ada yang ma'lum minad din bid darurah, ada yang eh, apa hukumnya itu diketahui sebagaimana pertambahan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kan ketika setiap orang itu pasti tahu, oh ini 1 tambah 1 itu pasti 2. Tanpa harus berpikir panjang, sudah mengetahui bahwa hasilnya 2. Nah, begitu juga dengan puasa. Begitu juga dengan puasa, sholat, ya, atau syariat-syariat yang itu sudah diketahui baik orang khawas, ya, orang khusus, ya, ulama, ustadz, santri, dan yang sebagainya, ataupun orang awam. Ya, itu maklum minad din bid darurah. Nah, ada juga yang perkara
agama itu yang hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Nah, itu implikasinya berbeda. Ya, perkara agama yang setiap orang itu mengetahui, ya, sebagaimana pertambahan satu tambah satu sama dengan dua, maka ketika dia mengingkarinya, maka dihukumi kafir, ya, dihukumi apa? Kafir, auto gitu ya, dihukumi kafir atau keluar dari Islam karena dia mengingkari ya al-ma'lum minad din bidorurah, sesuatu yang sudah dianggap maklum, mafhum, bahwasanya ini wajib gitu di dalam agama. Adapun sesuatu yang wajib tapi tidak maklum minad din bidorurah, ya, dan hanya ulama saja yang tahu, maka ketika mengingkari kewajibannya, ya, ketika mengingkari kewajibannya itu tidak sampai dihukumi kafir gitu ya, atau keluar daripada Islam. Makanya disebutkan sini fayak furujah hidu wujubihin. Maka dihukumi kafir yang mengingkari kewajiban daripada puasa. Ya. Kemudian yajibu shaumi syahri ramadhana ijma'an. Wajib puasa bulan Ramadan itu secara ijma'. Ya. Nah, jadi secara ijma'. Kemudian juga Al-Qur'an. Ya. Ijma' berarti tidak ada yang menyelisih bahwa puasa itu hukumnya wajib. Ya, walaupun memang faliyasum, misalkan ketika misalkan ada orang yang mendebat, faliyasum itu perintah, ya, itu perintah. Sedangkan perintah itu ulama berbeda pendapat. Memang pendapat yang terkuat adalah al aslu fil amri lil wujub, untuk menunjukkan kewajiban. Tapi kan ada yang berpendapat al aslu fil amri lin nadbi, ya, secara asal perintah itu untuk menunjukkan kesunahan. Misalkan ada yang mendebat seperti itu, maka pernyataan dia tertolak. Kenapa pernyataan dia tertolak? Karena faliyasum di situ, perintah di situ, ya, walaupun memang ada interpretasi, ada kemungkinan pendapat, atau ada kemungkinan bahwa perintah di situ menunjukkan kesunahan, tapi semua ulama itu sudah sepakat, ya, semua ulama itu sudah sepakat ijma bahwa perintah di situ menunjukkan kewajiban, sehingga ketika ijma itu atau konsensus, ulama sudah berkonsensus, sudah bersepakat, ya, dari zaman dulu, ya, maka tidak bisa membuka peluang pendapat baru gitu, ya. Makanya kalau kita lihat definisi daripada ijma itu kan ittifaku mujtahidil ummah fi amrin minal umur, ya, ba'da asrin nubuwah. Ijtima atau ittifaq mujtahidil ummah. Jadi sudah sepakat mujtahid, ya. Yang bersepakat itu bukan kaleng-kaleng, bukan hanya sekedar ulama saja, tapi dia punya karakteristik tertentu, yaitu mujtahid. Nah, mujtahid itu bukan sekedar ahli fikih saja, tapi lebih daripada itu, ya. Kemudian fi asrin minal usur, di di suatu zaman, kemudian dalam satu perkara agama, ya. Maka ketika itu sudah ijma, nah, tidak boleh ada, misalkan ada orang yang tiba-tiba mengklaim datang setelahnya, saya membatalkan ijma ini. Ijma ini batal. Enggak, ya. Yang namanya ijma itu satu dalil yang sangat dihormati. Makanya ketika sudah ijma, orang tidak bisa mengingkari, ya. Ya, ketika sudah diingkari, maka ya, apalagi sudah minal ma'lum, sudah ma'lum minad din bidorurah, itu maka sudah dinyatakan keluar dari Islam ketika mengingkarinya, ya. Nah, habis ijma ada apa lagi? Ayat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya. Faman syahida minkum syahra falyasum, itu ya ayat selanjutnya, syahrul ramadan alladzi
Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Ya. Terus ada juga hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Ya. Nah, ijma'an. Kapan wajib puasa bulan Ramadan? Ya, pasti ada waktunya kan. Kapan kita mulai wajib puasa bulan Ramadan? Yaitu bikamali sya'bana salatina yauman. Yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya. Bikamali sya'bana salatina yauman. Jadi dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Karena kan bulan di penanggalan Hijriyah imma 29, imma 30. Ya. Kalau nggak 29 ya 30 hari. Ya. Kalau nggak 29 hari ya 30 hari. Nah, jadi yang pertama adalah dengan menyempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Ya. Karena perintahnya dalam hadis sumur liru'yati. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal ya atau bulan baru bulan Ramadan. Wa aftiru liru'yatihi, dan kalian berbukalah puasa ketika kalian melihat hilal bulan Syawal ya. Fa in ghumma alaikum. Nah, kalau misalkan gumma ya, gumma alaikum tidak terlihat ya, fa akmilu iddat Sya'ban 30 yauman. Maka sempurnakanlah perhitungan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari ya. Nah, dari hadis ini nanti ya ada perbedaan ulama nanti di sini ya, yang sampai sekarang masih ketara gitu ya. Apakah boleh perhitungan bulan Ramadan itu masuk bulan Ramadan itu dengan hisab ya. Apakah boleh menentukan awal bulan Ramadan ya, awal Syawal itu dengan hisab. Nah, jumhur ulama menyatakan tidak boleh ya. Jumhur ulama menyatakan tidak boleh menentukan bulan Ramadan itu dengan hisab. Nah, misalkan ada pertanyaan, tapi hisab itu kan sesuatu ilmu yang pasti gitu ya. Artinya prediksi hisab itu sesuai dengan realita. Nah, makanya di sini apalagi sekarang ilmu sudah berkembang ya, ilmu hisab itu sudah berkembang. Nah, akhirnya para ulama ya, itu menyimpulkan bahwa hisab ini nggak apa-apa sebagai prediksi ya. Hisab ini sebagai prediksi, tapi penentuan akhirnya adalah ru'yat ya. Penentuan akhirnya adalah ru'yat. Nah, tapi dalam hisab itu yang ditentukan itu bukan, nanti kalau di Indonesia itu ada dua mazhab besar ya. Dalam hisab itu ada dua mazhab besar. Mazhabnya organisasi Muhammadiyah dan beberapa ormas yang lain. Juga mazhabnya Nahdlatul Ulama atau yang dipegang oleh Kemenak. Yaitu mazhab Imkanur Ru'yat. Nah, kalau mazhab Muhammadiyah itu mazhab wujudul hilal. Nah, itu dua-duanya sama-sama pakai hisab, sama-sama memprediksi. Ya, kalau Muhammadiyah itu dia memprediksinya adalah yaitu wujudul hilal. Hilal, baik hilal itu nanti bisa dilihat secara pas penentuan ininya ya, pas tanggal 29 bulan Sya'ban itu terlihat atau enggak. Ya, yang jelas secara hisab dia itu sudah ada ya, secara hisab itu sudah ada, walaupun nanti secara derajat kan, kalau dalam perhitungan hisab itu kan ada derajat. Nah, itu misalkan derajatnya baru 0, sekian. Nah, itu kan sudah sebenarnya hilal itu sudah muncul di situ. Ya, hilal itu sudah muncul 0, sekian derajat. Nah, akan tetapi apakah di situ
bisa menjadi tanda untuk mewajibkan seseorang berpuasa atau tidak. Nah, kalau mazhabnya Muhammadiyah itu bisa. Sedangkan mazhabnya eh, Kemenak dan juga Nahdlatul Ulama, dan itu juga mazhab Syafi'i, bahwa ya ketika kita memprediksi, oh ini hilal nih, hilal memang sudah muncul, tapi apakah mungkin dilihat atau tidak? Ya, hilalnya sudah muncul, iya di atas 0, derajat, tapi apakah dia mungkin dilihat dengan mata telanjang atau dengan bantuan teleskop atau tidak? Ketika mungkin dilihat, maka di situ menjadi tanda masuknya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal. Nah, makanya di situ ada dua mazhab besar di dalam di Indonesia ya. Ada hisab wujudul hilal sama hisab imkanur ru'yah. Ya, hisab wujudul hilal yang hanya melandaskan bahwa kalau misalkan sudah hilalnya sudah wujud, sudah lahir, ya, maka dinyatakan sudah bulan baru. Nah, sedangkan kalau mazhab Kemenak ya dinyatakan walaupun sudah diprediksi ini sudah muncul hilalnya, tapi ketika tidak mungkin dilihat, ya maka itu tidak menjadi patokan masuknya bulan baru, karena yang menjadi patokan itu karena perintahnya jelas sumu li ru'yatihi. Ya, ini berdasarkan hadis ini. Ya, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah karena lam di situ adalah lam ta'lil ya. Lam penyebab ya. Kenapa kita puasa? Sebabnya apa? Li ru'yatihi, karena kita melihat hilal. Nah, gitu. Ya, jadi ada sebab. Nah, karena ada sebab maka ada musabab. Nah, ketika tidak ada sebab maka musababnya ini, akibatnya ini tidak bisa muncul. Nah, inilah kenapa pendapat ya, pendapat khususnya mazhab Imkan Ru'yah ini itu ya kuat ya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini ya. Jadi perintahnya itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyandarkan perintah itu kepada lam ta'lil ya, sehingga lam ta'lil itu adalah menjadi sebab daripada jatuhnya hukum puasa tersebut ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan juga berbukalah puasa kalian karena melihat hilal ya, li ru'yatihi. Nah, nanti dikuatkan. Nah, makanya nanti ketika sudah prediksinya ya, sudah diprediksi, oh ternyata ini imkan kayak di tanggal 29 misalkan sudah imkan ru'yat ya. Nah, imkan ru'yat di Indonesia itu kan sekarang menurut ini ya MABIMS itu ya, Persatuan apa Asia Tenggara ya, mereka bersepakat bahwa hilal itu baru mungkin dilihat itu di atas 3 derajat. Kalau dulu 2 derajat terus dinaikkan ya menjadi 3 derajat. Nah, kebanyakan sih dan memang hisab itu pasti sesuai dengan prediksinya ya. Ketika sudah imkan pasti sesuai. Ketika belum imkan, mau dilihat pakai teropong pun juga tidak akan mungkin dilihat ya. Biasanya itu sesuai antara hisab prediksi dengan rukyat pas tanggal 29 itu ya. Makanya sebenarnya kita bisa memprediksi juga ya, memprediksi memprediksi hasil itunya ya, Ramadan. Jadi kita nggak, karena apa yang ditetapkan di Kemenak biasanya itu berdasarkan hisab imkanur ya, hisab imkanur ya. Baik, bikamali Syaban salatina yauman, kemudian yati adlin wahidin. Yati adlin wahid, atau dengan melihat hilal, yaitu seseorang yang adil. Adil ini kita sudah banyak bahas ya di pembahasan sebelumnya, yaitu orang yang tidak melakukan dosa besar, atau orang tidak sering melakukan dosa kecil, atau melakukan sesuatu yang menurunkan wibawa.
Itu adil. Nah, adil itu ada adil dalam persaksian, untuk keperluan persaksian di pengadilan misalkan, ya. Ada juga adil untuk keperluan riwayat, misalkan untuk meriwayat hadis, ya. Itu ulama membedakan, ada adlus syahadah, ada adlur riwayah. Adlus syahadah dan adlur riwayah. Nah, adil yang dimaksud untuk melihat apa hilal ini, apakah adlus syahadah atau adlur riwayah. Nah, bedanya apa sih adlus syahadah sama adlur riwayah? Nah, adlus syahadah untuk persaksian itu dia selain syarat yang tadi sudah disebutkan, dia juga tidak boleh hamba sahaya. Dia harus laki-laki dan dia harus apa namanya? Ya tadi apa namanya? Nggak boleh hamba sahaya dan harus laki-laki. Itu kalau adlu syahadah. Nah, kalau adlu riwayah, ya, meriwayatkan hadis, maka hamba sahaya pun boleh, perempuan pun juga boleh, ya. Nah, di sini auru yati adlin wahidin, atau melihat hilal, yaitu satu orang yang adil, satu orang, ya. Di madhab syafi'i cuma satu orang saja. Satu orang yang adil. Nah, dia satu orang yang adil ini berarti harus laki-laki, ya. Karena yang dimaksud di sini adil di sini adalah adlus syahadah. Berarti harus laki-laki dan bukan hamba sahaya. Berarti harus orang merdeka, ya. Ya. Oke. Okay. Walau masturon, walau masturon, walaupun dia mastur. Apa itu mastur? Mastur itu nggak terkenal, ya. Sifatnya dia tidak terkenal. Dia tuh bukan orang yang kita nggak tahu nih, dia tuh orangnya adil atau bukan. Nah, itu namanya mastur, ya. Nah, tapi ketika misalkan diselidiki, oh ternyata yang mastur ini, yang tadi tidak terkenal tadi, oh ternyata dia adil, gitu, ya. Hilalahu ba'dal ghurub, ya, melihat hilal setelah terbenam matahari. Idza syahida biha indal qadi, jika, ya, jika dia bersaksi, jika dia bersaksi di hadapan pemerintah. Nah, jadi persaksiannya itu harus di hadapan pemerintah. Nah, di sini ada pertanyaan, definisi mungkin dilihat itu bagaimana, Ustaz? Ya, mungkin dilihat oleh tadi mata, ya. Mungkin dilihat oleh mata atau bantuan. Kalau sekarang bantuannya itu teleskop, ya. Mungkin dilihat. Nah, kalau yang di bawah 3 derajat biasanya itu tidak mungkin dilihat, walaupun hilalnya sudah ada, ya, walaupun hilalnya sudah ada, hilalnya sudah, tapi tidak mungkin dilihat. Karena kenapa? Karena gini, kita itu ada ufuk, ya, apa namanya, ada ufuk. Nah, di atas ufuk itu ada batasan yang mana itu mungkin dilihat oleh mata ataupun bantuan teleskop, ada yang tidak mungkin dilihat, ya. Itu ada, dan itu orang yang mendalami astronomi atau ilmu falak itu pasti memahami itu, gitu, ya. Jadi di derajat tertentu itu hilal itu tidak mungkin dilihat. Seandainya ada orang yang menyatakan ini dia melihat hilal, itu pasti bisa dikatakan kadzib, gitu, ya. Kenapa dikatakan bohong? Karena, ya, secara derajat tertentu itu, misalkan baru 0, nih, tapi dia menyatakan saya melihat hilal. Wah, nggak mungkin, ya, nggak mungkin, karena di derajat 0, itu, atau misalkan satu derajat satu itu
nggak mungkin dilihat. Nah, itu berdasarkan kesepakatan ya ahli astronomi atau misalkan ahli falak. Ya. Karena di derajat-derajat segitu, ya bisa jadi dia tertipu apakah itu hilal atau benda langit yang lain. Nah, gitu kan. Gitu. Makanya ada namanya itu hisab pendapatnya Imam Subuki ya, pendapatnya Imam Subuki menyatakan bahwa seandainya hilal itu bisa dipegang, minimal adalah hisab yang menyatakan bahwa itu tidak mungkin bisa dilihat. Maka ketika ada orang yang mengklaim saya melihat hilal, maka persaksiannya itu tertolak. Persaksiannya itu tertolak. Nah, Imam Subuki itu menyatakan seperti itu. Jadi, jika ada orang yang bersaksi, tapi secara hisab itu tidak mungkin dilihat, maka ya orang tersebut persaksiannya tertolak. Tapi, nah, tapi ada tapinya. Hukum ini tidak bisa di apa namanya, memang persaksian tertolak sehingga ya sehingga masyarakat umum itu misalkan puasa ya, masyarakat umum itu tidak berpuasa pada hari selanjutnya ya. Sedangkan untuk dirinya sendiri yang bersaksi bahwa saya melihat hilal, nah maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Karena apa? Karena dia yakin bahwasanya dia melihat hilal, tapi keyakinannya ini tidak bisa diterapkan ke semua orang. Jadi yang persaksiannya ini tidak bisa dijurnalisir untuk semua orang. Adapun untuk dirinya sendiri dia tetap wajib untuk berpuasa. Nanti insya Allah ada pembahasannya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Baik. Idza syahida biha indal qadi, jika tadi dia bersaksi di hadapan qadi. Walau ma itbaqi ghaimin, walaupun kondisi awan itu menutupi langit ya, kondisi awan itu menutupi langit. Tapi jika ada yang bersaksi bahwa saya melihat hilal dan orang tersebut adalah orang yang adil, ya, laki-laki bukan hamba sahaya, kemudian dia orang yang adil, tidak fasik ya, tidak melakukan dosa besar ataupun jarang melakukan dosa kecil, maka persaksian dia diterima ya, diterima. Nah, kalau pakai pendapat Imam Subuki tapi dengan syarat apa? Ya sesuai dengan hisab yang menyatakan bahwa memang hilal itu imkan untuk diruqyah. Mungkin untuk dilihat atau diruqyah. Bilafzi, dengan lafaz ya. Jadi dia bersaksinya dengan lafaz apa? Asyhadu anni ra'aitul hilal. Saya bersaksi bahwa saya melihat hilal. Au annahu halla, atau hilal sudah lahir, sudah muncul ya, bulan baru sudah muncul. Intinya dia bersaksi. Ya, bersaksi bahwa hilal sudah lahir ya, sudah muncul. Wala yakfi, dan tidak cukup perkataan dia asyhadu anna ghadan min Ramadan. Saya bersaksi bahwasanya besok itu termasuk dari bulan Ramadan. Itu tidak cukup. Ya, dia harus persaksian dia harus menyatakan bahwa hilal sudah muncul, ya. Bukan besok itu Ramadan, ya. Itu apa namanya? Eh, lafaz ya yang harus disampaikan di depan hakim, ya. Ya. Wala yuqbal ala syahadatihi illa bi syahadati adlaini. Ya. Ya. Wala yuqbal ala syahadatihi, dan tidak diterima persaksian dia di depan uh, hakim kecuali apa? Illa bi syahadati adlaini, kecuali ada dua saksi yang menguatkan persaksian dia.
Nah, jadi ini namanya asyhadatu 'ala syahadah, saksi atas saksi. Ya, saksi atas saksi. Jadi persaksian atas persaksian. Karena dia bersaksi di depan hakim. Ya, cukup satu orang saja, tapi harus dikuatin lagi bahwasanya ada dua saksi ini yang menyatakan memang ini melihat, ya, yang menyatakan bahwasanya orang ini memang melihat. Nah, itu namanya asyhadatu 'ala syahadah. Ya, asyhadatu 'ala syahadah. Di syahadati adla ini. Nah, dua orang tadi itu juga harus orang yang adil, ya. Nah, wa bi thubuti ru'yati hilali Ramadan indal qadi bi syahadati adlin baina yadayhi. Nah, kalau misalkan memang sudah hakim menyatakan iya dan persaksiannya tadi diterima, ya bahwasanya hilal sudah muncul, kama marwa ma qalihi thabata indi yajibu shaumu ala jami' ahli baladi al-mar'i fi. Maka wajib, ya, berpuasa bagi seluruh anggota negeri tersebut yang dilihat hilalnya, ya, yang dilihat hilal di tempat tersebut. Wakat thubuti indal qadi, dan seperti persaksian, ya, yang diterima di depan qadi atau hakim, al khabarul mutawatiru bi ru'yatihi, ya, itu informasi yang mutawatir. Ya, mutawatir itu artinya yang menginfokan ini bukan hanya 1, 2, 3, 4. Jadi al khabarul mutawatir bi ru'yatihi, jadi yang menginfokan terkait dengan ru'yat hilal ini bukan cuma 1, 2, 3, bukan hanya segelintir orang saja, tapi banyak orang yang menginfokan. Nah, mutawatir, kenapa mutawatir ini itu kuat, ya, tidak perlu persaksian? Karena mutawatir ini termasuk, ya, kalau dalam ilmu mantik itu termasuk hukum akal, ya, hukum akal. Artinya secara logis itu tidak mungkin tertolak info tersebut, ya, apalagi bersumber dari panca indera. Nah, jadi khobar mutawatir kalau misalkan itu bersumber dari panca indera, berdasarkan dari penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian sentuhan, dan informasi itu berkembang terus menerus, gitu ya, dan banyak orang yang menginfokan itu. Nah, itu secara logis itu pasti harus diterima, tidak mungkin tertolak. Sebagaimana ketika kita mendapatkan info bahwasanya ada satu kota namanya Mekah, ada satu kota namanya Madinah. Walaupun kita belum pernah ke sana, informasi ini harus diterima. Informasi ini, ya, tidak boleh ditolak oleh akal. Kenapa? Karena pertama, informasi ini didasarkan dari panca indera. Kemudian yang menginfokan itu banyak orang. Nah, banyak orang seperti ini tidak mungkin bersepakat dalam satu kebohongan. Nah, begitu juga dengan ketika banyak orang itu melihat hilal. Jadi kita tidak perlu spesifik lagi, oh, ini yang melihat ini orangnya adil atau bukan. Enggak. Ketika sudah banyak orang, ya, yang melihat hilal, maka informasi itu auto diterima, ya, karena sudah mutawatir. Nah, makanya mutawatir itu sudah hukum akal, ya. Adanya Nabi Muhammad, ya, kita misalkan ada orang yang materialis, ya, yang nggak percaya kecuali apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan oleh panca inderanya saja ketika mendengar sosok Nabi Muhammad, dan dia tidak percaya misalkan. Nah, di sini ya berarti dia menolak hukum mutawatir, padahal mutawatir adalah hukum akal. Sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh akal. Karena itu merupakan efek logis, ya. Jadi itu apa namanya? Secara logika itu harus diterima, ya. Walau min kufar. Nah, di sini bahkan walau min kufar, walaupun dari orang kafir. Jadi ketika orang kafir yaitu menginfokan bahwa
hilal itu sudah terlihat, nah maka itu harus diterima ketika memang informasinya itu mutawatir ya. Ketika informasinya mutawatir. Nah, kenapa? Li'ifadatihi al-ilmat doruri. Karena khobar mutawatir itu ya menimbulkan ilmu doruri. Nah, tadi ilmu doruri apa? Bagaimana kita mengetahui 1+1 sama dengan 2. Tidak bisa ditolak. Ya. Yang namanya ilmu doruri itu tidak bisa ditolak. Nah, kecuali khobar mutawatir ini itu tidak bersumber dari panca indera. Seperti apa? Seperti teori misalkan. Ya. Kalau misalkan teori, informasi ini berdasarkan teori, nah itu di sini belum disebut mutawatir. Ya, di sini tidak disebut mutawatir. Seperti apa? Misalkan teori Darwin misalkan, ya, teori Darwin, ya, teori Darwin, ya, teori evolusi misalkan, ya. Nah itu kan walaupun yang menginfokan itu banyak, ya, yang mengabarkan itu banyak, tapi sumber dari informasi ini adalah teori, ya, bukan panca indera. Ya, maka dari sini ya, ini tidak bisa disebut mutawatir. Ya, kalau kita lihat definisi mutawatir kan seperti itu ya. Jadi marwahu jamaah an jamaah ya apa namanya yastahilu adatan tawatuhum alal kadzib wa mustanaduhum al his. Nah, gitu kan. Jadi diinfokan dari jamaah dari sekelompok orang ke sekelompok orang yang mana sekelompok orang tersebut ya tidak mungkin berbohong ya dan mustanaduhum atau landasan mereka adalah al-his atau panca indera. Wa wa dhannu dukhulihi bil amarati adh-dhahira allati la tatakhallafu 'adatan. Dan bisa juga apa namanya? Seperti melihat hilal itu apa? Ada amarah dhahir, ada tanda yang nampak yang secara kebiasaan itu kayaknya nih kalau udah ada tanda ini kayaknya memang sudah masuk bulan Ramadan. Nah, kan gitu. Seperti apa? Karuyatil qanadil al-mu'allaqah bil manabir. Ya, seperti melihat qanadil ya, lentera lampu yang sudah dipasang di mimbar apa menara-menara gitu ya. Manair ya, manair atau menara-menara. Ini contoh saja ya. Kalau mungkin di Indonesia pawai ya, misalkan atau malam takbiran misalkan saya juga ya pawai takbiran gitu ya. Terlepas dari hukumnya bagaimana, tapi itu misalkan secara kebiasaan di daerah tertentu, ya misalkan ada ini contoh saja, ini tamsil ya, ini contoh tadi seperti tadi lampu-lampu ya, lentera-lentera itu sudah dipasang, oh berarti itu sudah menandakan masuk awal bulan Ramadan. Setiap daerah mungkin punya ciri khas masing-masing gitu ya. Ini artinya menandakan bahwa uh, dari ciri khas tadi orang tuh sudah oh ini sudah masuk bulan Ramadan. Ya bisa jadi kan orang tersebut daerah tersebut sudah melihat sudah ru'yah gitu kan. Oh. Nah, ada orang yang di luar desa tersebut atau perkampungan tersebut atau daerah tersebut yang melihat oh kita tahu kalau misalkan sudah seperti ini oh berarti sudah masuk ya. Sudah masuk bulan Ramadan. Ya, bisa jadi mereka melihat dari ru'yat gitu kan. Ya. Baik, wa yalzamul fasiq wal 'abda wal untha al 'amalu bi ru'yati nafsihi. Nah ini yang saya katakan tadi ya. Wa yalzamul fasiq wal 'abda wal untha al 'amalu bi ru'yati nafsihi. Dan wajib bagi orang yang fasik, orang yang
hamba sahaya atau wanita juga itu al-amalu bi ru'yati nafsihi. Dia beramal dengan melihat dirinya sendiri. Penglihatan dirinya sendiri. Jadi ketika misalkan orang fasik dia melihat hilal. Sedangkan orang yang adil itu dia tidak melihat hilal. Tapi ketika dia mau bersaksi di depan hakim, dia tertolak persaksiannya. Lalu bagaimana? Nah, maka karena persaksian dia tertolak, maka hukumnya tidak bisa digeneralisir kepada semua orang. Nah, tapi bagi dirinya sendiri, dia wajib untuk berpuasa atas penglihatan dia, hilal dia. Ya. Begitu juga dengan hamba sahaya. Nah, hamba sahaya persaksian dia tertolak di depan hakim karena dia bukan adlu syahadah, bukan adil dan bukan orang yang cakap atau orang yang layak bersaksi di depan hakim. Nah, tapi dia melihat hilal, maka penglihatan hilal dia itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Tidak bisa digeneralisir kepada yang lain. Unsa begitu juga dengan perempuan, ya sama hukumnya. Jadi persaksian dia tertolak di depan hakim, tapi dia wajib untuk mengamalkan atas ruqyatnya dia. Ya. Wa kadza man i'taqada sidqa nahwi fasiqin wa murahiqin fi ikhbarihi bi ru'yati nafsihi. Nah, begitu juga dengan yang percaya. Oh, misalkan teman kita, walaupun dia fasik, tapi kita percaya nih dia jujur kayaknya. Dia jujur. Nah, karena kita percaya atas kejujuran dia, maka karena kita percaya, maka kita wajib mengikuti ya hasil ruqyatnya si orang yang fasik ini gitu. Wa murahiqin, orang yang belum balik juga sama. Misalkan ada orang yang belum balik, ya, tapi dia melihat hilal dan kita percaya nih sama yang belum balik ini, yang anak kecil yang belum balik ini. Nah, maka kita wajib untuk puasa atas ruqyat si anak kecil tadi. Au thubutiha fi baladin muttahidin matla'uhu, atau kita nggak melihat di daerah kita, tapi matla kita itu, matla itu apa ya? Matla itu tempat munculnya hilal. Nah, atau tempat atau apa? Matla itu ya tempat munculnya hilal itu satu dengan daerah yang lain. Yang ternyata di daerah yang lain itu yang masih satu kawasan matlanya atau tempat munculnya hilal itu masih satu gitu ya. Seperti kita kan di Indonesia ya, misalkan kita saya misalkan di Bogor, kemudian ada yang di Bekasi gitu. Di Bekasi tidak terlihat, tapi di Bogor terlihat. Nah, Bogor dan Bekasi ini masih satu matla, ya, masih satu matla. Nah, maka walaupun terlihatnya itu di Bogor, di Bekasi itu tidak terlihat, maka orang Bekasi tetap wajib untuk mengikuti hasil penglihatan hilal yang ada di Bogor. Gitu. Ya. Nah, ini apa namanya? Ittihadul mat. Nah, di sini juga nanti ada perbedaan pendapat apakah satu dunia itu matlaknya itu satu atau matlaknya itu berbeda-beda. Ya. Kalau di madhab Syafi'i itu pendapat resminya adalah setiap kawasan itu memiliki matlak yang berbeda-beda. Memiliki tempat munculnya hilal itu yang berbeda-beda. Maka tidak menjadi masalah ketika ada perbedaan penetapan Ramadan di Asia Tenggara, misalkan di Indonesia dengan di Arab Saudi. Bahkan ini juga ya yang terbaru itu kemarin ya, saat penentuan awal bulan Zulhijjah, ya ada perbedaan antara Indonesia dengan di Arab Saudi, karena memang di Indonesia kita memakai mazhab ikhtilaful matali', ya, perbedaan matlak, ya. Ada pendapat yang mungkin sebagian negara memakai pendapat ittihadul matali', ya, bahwa semua negara itu matlaknya
satu. Jadi ketika sudah terlihat hilal di satu negara, maka negara yang lain itu boleh atau harus mengikuti matla tersebut, ya, tempat munculnya hilal tersebut. Sawaun awwala Ramadan wa akhirahu ala rasul. Ya, baik itu di awal Ramadan ataupun di akhirnya menurut pendapat yang mu'tamad. Wal mu'tamadu anna lahu bal alaihi i'timad al-alamat bidukhuli Syawal. Idza hasala lahu i'tiqadun jazim bi sidqiha kama afta bihi Syayikhana Ibnu Ziyad wa Hajarin, ya, Ibnu Ziyad wa Hajar. Ka jam'in muhaqqiqin. Ya. Dan menurut pandangan yang munamat, yaitu dia wajib, ya, memerhatikan, ya, tanda-tanda masuknya bulan Syawal, ya. Hasolalahu i'tiqadul jazim bisidqiha. Yang mana dari tanda-tanda tadi itu dia berkeyakinan akan masuknya bulan Syawal. Baik. Sebagaimana difatwakan oleh dua syekh kami, yaitu syekhnya mu'alif, ya, Ibnu Ziyad, Ibnu Hajar, dan ulama muhaqqiqin yang lain. Baik. Wa idza shamu walau bi ru'yati adlin aftaru ba'da 30. Wa idza shamu walau bi ru'yati adlin aftaru ba'da 30. Wa illam yarawil hilala wa lam yakun ghaimun. Ya. Jika mereka puasa walaupun dengan apa namanya, yang melihat rukyat itu hanya satu orang saja, dan itu adil, ya, dan persaksian diterima di depan pemerintah, di depan hakim, aftaru ba'da 30. Mereka, ya, mereka aftaru ba'da 30, mereka apa namanya, lebaran lah, ya. Aftar sebenarnya berbuka puasa, tapi lebarannya setelah 30 hari. Ya. Lebarannya setelah 30 hari bulan Ramadan. Ya, mereka apa namanya? Tadi lebaran setelah 30 hari. Wa illam yarawul hilala. Walaupun mereka tidak melihat hilal. Walam yakun ghaimun. Dan kondisi langit juga tidak berawan. Likamalil iddah bihujjatin syar'iyyah. Karena perhitungan bulannya sudah sempurna, yaitu 30 hari, ya. Bihujjatin syar'iyyah, karena ada hujjah syar'i, ya. Walau sama biqauli man yathiq thumma lam yural hilalu ba'da 30 ma'a sahwi lam yajuz lahul fitru, ya. Kalau misalkan, ya, kalau misalkan dia puasa ya, kalau misalkan dia puasa dengan orang yang dia percayai, gitu kan. Misalkan dia di daerah tertentu, dia percaya nih sama seseorang ini, sama penglihatan hilalnya. Oh, dia ahli falak lah, ya. Terus dia puasa berdasarkan informasi dari orang yang dipercaya ini. Kemudian setelah 30 hari kok tidak ada hilal Syawal itu muncul. Lam yurul hilalu ba'da 30. Ma'asohi, padahal langit ini kondisinya cerah. Ya. Padahal kondisinya apa? Cerah. Nah, apakah dia boleh berlebaran atau tidak? Jadi awal dia puasa itu bukan karena apa? Ya karena orang percaya saja, karena dia percaya saja, gitu kan, dengan keterangan si fulan, gitu. Nah, tapi setelah 30 hari ternyata kok nggak kelihatan hilal Syawal, ya. Di tanggal 29 juga nggak kelihatan hilal Syawal. Pas tanggal 30 juga nggak kelihatan, gitu, ya. Nah, di sini
dikatakan apa? Lam yajuz lahul fitru. Tidak boleh dia langsung berbuka. Tidak boleh dia langsung berlebaran. Uh, ya, tidak boleh dia langsung berlebaran. Ya. Kenapa? Karena innama sumnahu ihtiyatan. Sebelumnya kita pas berpuasa itu di awal kita berhati-hati. Oh bisa jadi informan kita tadi itu benar dia. Dan kita memang percaya sama informan kita. Nah, jadi kita berpuasa secara ihtiyat, secara berhati-hati. Nah, tapi ketika mau berlebaran kita tidak boleh berbuka begitu saja, ya, karena kita belum melihat tanda yang pasti, gitu ya, tanda yang pasti. Jadi sampai dia harus memastikan dulu benar-benar hilal bulan Syawal itu terlihat. Baik, selanjutnya walau raja'a syahidu ba'da syuru'ihim fi shaumi lam yajuz lahumul fitru. Jika orang yang bersaksi ini, orang yang bersaksi di depan hakim, ya, itu raja'a menarik kembali persaksian mereka ba'da syuru'ihim fi shaumi. Jadi misalkan di tanggal 29 itu sudah terlihat ya, sudah bersaksi di depan hakim bahwa kita sudah melihat hilal. Kemudian keesokan harinya orang yang bersaksi ini menarik kembali persaksian mereka. Padahal sudah pada mulai berpuasa gitu loh. Nah, di sini apa? Lam yajuz lahumul fitru. Orang masyarakat di situ tidak boleh langsung membatalkan puasanya. Tidak boleh langsung membatalkan puasanya. Ya. Kenapa? Li'anna syuru' fihi bimanzilatil hukmi bisyahada. Ya, jadi tidak boleh langsung dia berbuka, ya. Karena kenapa? Karena orang yang bersaksi tadi dia sudah memulai puasa sehingga dia sudah dihukumi persaksian dia sudah diterima gitu ya, persaksian dia diterima sehingga tidak bisa dibatalkan, ya. Insya Allah ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di pertemuan depan ya terkait dengan nanti pembahasan terkait dengan ittihad matoli' dan ikhtilaf matoli' ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu kan ikhtilaf ya. Jadi setiap kawasan, setiap daerah itu punya atau setiap negara lah ya, setiap negara itu punya matla sendiri, punya tempat munculnya hilal sendiri. Nah, ada pendapat yang menyatakan satu dunia itu matlaknya atau munculnya itu satu ya. Jadi ketika sudah muncul di negara lain maka satu dunia itu wajib untuk mengikuti hasil ru'yat di negara tersebut. Baik, insya Allah kita akan bahas di pertemuan depan. Baik, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillah, subhanakallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.